saudara sekalian, ketemu lagi dengan saya dan kita masih terus belajar untuk pengantar perjanjian lama. Dan hari ini kita akan belajar tentang kitab Kejadian. Jadi kita sudah belajar tentang sejarah kitab perjanjian lama, lalu kanonisasi, dan berikutnya kita akan belajar pengantar dari setiap kitab dalam kitab perjanjian lama. Dan hari ini kita akan belajar yaitu kitab Kejadian. Saudara sekalian, kalau kita ingat lagi, kitab perjanjian lama terdiri dibagi dalam kitab Taurat, lalu kitab sejarah, kitab syair, lalu ada kitab nabi-nabi, dan kita akan mulai dengan kitab Taurat. Jadi kitab Taurat ini dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, ini nanti untuk beberapa bagian dari pengantarnya akan sama. Karena apa? Karena kitab Taurat ini ditulis oleh orang yang sama, dan tahun penulisannya pun sama, tempat penulisannya pun sama. Ya, karena memang kalau kita lihat nanti kitab-kitab Taurat ini sangat terkait dengan Musa dan perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan. Dan mari kita akan lihat untuk kitab Kejadian. Saudara sekalian, kitab Kejadian ini dalam beberapa buku atau mungkin juga dalam tanah. Nah, ini maksud saya, tanah itu apa? Tanah ini kanonisasi Ibrani. Tanah itu dari Torah, Nebiim, dan Ketubim. Dalam tanah itu diberi judul Beresit, artinya pada mulanya. Sedangkan dalam Talmud, Talmud itu diberi judul A Book of a Creation of the World. Lalu dalam Septuaginta ini diberi judul Genesos, artinya kejadian. Loh, apa itu tanah, apa itu Talmud, apa itu Septuaginta? Ya, secara umum nanti saya akan berikan video khusus untuk membahas bagian ini. Tetapi supaya kita lebih paham, sedikit aja saya bukakan. Ya, tanah tadi sudah, itu adalah kanonisasi orang Ibrani. Tanah itu dari ta itu adalah Torah, Nebiim, dan Ka itu Ketubim. Lalu bagaimana dengan Talmud? Nah, Talmud itu apa? Nah, kalau kita lihat di dalam kitab, di dalam Taurat itu ada namanya hukum Taurat. Nah, hukum Taurat itu boleh dibilang isinya itu tentang peraturan-peraturan yang harus dilakukan oleh orang Israel. Ya, betul ya? Misalnya hari Sabat mereka harus dikuduskan, mereka harus menguduskan hari Sabat. Hari Sabat tidak boleh bekerja. Nah, dalam konteks itu bekerja itu seperti apa? Nah, itu semua ada di Talmud, dijelaskan di sana. Jadi kalau bekerja itu seperti apa? Sehingga memang dalam bagian ini Talmud ini merupakan, boleh saya bilang, hukum-hukum yang menjadi penjabaran dari Taurat itu sendiri. Nanti saya akan jelaskan lebih jauh itu. Lalu Septuaginta itu apa? Nah, saudara sekalian, kitab PL itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Lalu dalam perkembangannya diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Lalu siapa yang menerjemahkan kitab PL ke dalam bahasa Yunani? Itu ada namanya 70 orang, Sep itu 70 orang yang menerjemahkan. Iya, menerjemahkan kitab PL dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Nah, itu terjemahan itu disebut dengan Septuaginta. Dalam Septuaginta, kitab Kejadian diberi judul Kejadian. Jadi kitab Kejadian ini memang dalam konteks Indonesia, bahasa Indonesia ini kayaknya mengambil dari Septuaginta ya, ini. Jadi kitab Kejadian. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa kitab Kejadian ini diberi judul Kejadian? Nah, saudara sekalian, dari beberapa buku yang saya baca, akhirnya saya bisa menyimpulkan
Ini adalah berdasarkan dari isi dari kitab itu sendiri. Karena apa? Di dalam kitab Kejadian khusus pasal 1, pasal 2, di sana dijelaskan tentang pada mulanya penciptaan segala sesuatu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dan seterusnya. Oleh karena itu kitab ini dikenal sebagai kitab Kejadian. Karena apa? Isi kitab itu menceritakan tentang, ya, salah satunya itu menceritakan tentang terjadinya segala sesuatu, terjadinya alam semesta, terjadinya, ya, penciptaan manusia dan seterusnya. Nah, itu secara umum. Lalu selanjutnya mari kita akan lihat untuk tahun penulisannya. Jadi saudara sekalian, kitab Kejadian ini ditulis oleh Musa. Iya, Musa. Nanti kita bisa berdebat, ini sebenarnya ada dalam nanti bagian khusus, karena ini agak sedikit, ya, boleh dibilang itu kontroversi, karena banyak nanti mempertentangkan kenapa kitab Taurat itu ditulis oleh Musa. Khususnya di bagian akhir dari kitab, misalnya kitab Ulangan itu menceritakan tentang kematian Musa. Nah gitu ya, kematian Musa kok bisa ditulis, bagaimana orang bisa menceritakan tentang kematiannya. Nah itu seperti itu. Lalu yang kedua, itu yang sering jadi pertanyaan ini, bagaimana Musa bisa menulis tentang Kejadian, sedangkan Musa waktu itu tidak ada. Nah, dalam bagian ini nanti saya akan bahas khusus untuk bagian ini, kenapa kitab Kejadian itu ditulis oleh Musa, lalu bagaimana menjawab dua pertanyaan tadi tentang kematian Musa dan juga tentang, ya, Musa menulis segala sesuatu sebelum dia lahir. Nanti saya akan berikan video khusus setelah ada bagian yang masih terkait dengan kitab Kejadiannya. Nah, ditulis oleh Musa. Nah, ditulis kapan? Nah, itu kitab Taurat itu ditulis dalam perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan. Nah, itu dalam perjalanan itu. Lalu di mana? Nah, nanti kalau saudara lihat di dalam Alkitab jelas sekali Musa mendapatkan Taurat itu di Gunung Sinai. Khusus Golden Law itu Musa mendapat langsung dari Tuhan. Tuhan menulis dalam loh batu dan Musa menerimanya. Nah, seperti itu. Lalu tahunnya kapan? Nah, kalau ini ditulis oleh Musa, memang sekitar tahun 1450 sebelum Masehi sampai 1410, ya sekitar 1500 sebelum Masehi. Jadi seperti itu untuk tahun penulisannya. Lanjutnya kita akan lihat untuk temanya. Apa tema daripada kitab Kejadian? Ya, kitab Kejadian itu temanya adalah, saya beri tema, yaitu berkat dan kutuk. Memang kalau saudara baca di beberapa misalnya buku-buku tentang pengantar PL atau introduksi PL, di sana saudara bisa mendapatkan banyak tema tentang kitab Kejadian. Namun berdasarkan isinya, khusus pasal 28 itu saya mengambil tema untuk kitab Kejadian itu adalah berkat dan kutuk. Apa artinya? Kalau saudara cek di situ jelas bahwa ketaatan itu akan membawa berkat dan ketidaktaatan membawa kutuk. Nah, ini nanti kita akan lihat secara nyata itu waktu mempelajari tentang kitab Kejadian itu, diawali dari Adam dan Hawa, bagaimana mereka itu tidak taat dan akhirnya mereka dapatkan kutuk dan semuanya. Lalu kalau kita lihat Kain dan Habil dan seterusnya. Namun ketaatan Abraham pasal 12 itu membawa berkat bagi dia. Luar biasa ya. Jadi tema yang saya berikan yaitu berkat dan kutuk. Ketaatan membawa berkat dan ketidaktaatan membawa kutuk. Nah, mari kita akan lihat selanjutnya. Apa tujuan daripada kitab ini ditulis? Memang dari beberapa buku yang saya baca, secara umum bahwa tujuan kitab ini ditulis yaitu untuk memberikan survei historis singkat tentang wahyu Allah sejak awal penciptaan hingga bangsa Israel dibawa ke Mesir untuk dibentuk menjadi bangsa yang teokrasi. Memang secara umum kalau kita lihat
dalam kitab Kejadian itu kita diberikan sebuah wawasan, ya. Wawasan tentang apa? Tentang penciptaan segala sesuatu. Nah, ini memang berbeda dengan teori-teori misalnya Darwin atau Big Bang atau yang lainnya. Dalam kitab Kejadian jelas Tuhan berfirman, inilah penciptaan segala sesuatu. Bahwa Allah menciptakan manusia. Manusia bukan berasal dari kera itu binatang. Ya, jelas di situ. Lalu kalau kita lihat kitab Taurat, di situ juga dijelaskan tentang ya akhirnya bangsa Israel. Bagaimana bangsa Israel itu akhirnya menjadi bangsa di mana Allah itu yang memimpin langsung, teokrasi. Pada saat bangsa Israel kembali ke Kanaan, disitulah akhirnya mereka menjadi bangsa. Sebagai bangsa apa yang dibutuhkan? Yang pertama tempat, jelas Kanaan. Hukum yang mengatur, ada Taurat, pemimpin Yosua pada waktu itu. Jadi kalau kita lihat di dalam bagian ini memberikan kepada kita gambaran tentang apa? Wahyu Allah tentang penciptaan. Dan bagaimana akhirnya bangsa Israel menjadi bangsa teokrasi. Nah, itu tujuannya. Lalu selanjutnya untuk tokoh-tokoh penting di dalam kitab Kejadian itu ada Adam, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, ya banyaklah. Nanti kita akan lihat itu lebih jauh tokoh-tokoh itu, dimana ya kita mengenal tokoh-tokoh nanti ada di dalam waktu penjelasan saya tentang tokoh-tokoh itu terkait dengan ini ya, kronologis isi kitab itu ada penjelasan tokoh-tokoh. Yang terakhir yang saya mau sampaikan, bukan terakhir tetapi yang selanjutnya, masih ada 2 ide kunci. Nah, ide kunci dalam kitab Kejadian itu ada pada ya Kejadian pasal 1. Jadi ini menjadi sesuatu yang luar biasa yang hanya dimiliki oleh kitab Kejadian, yaitu penciptaan segala sesuatu. Nah, ini yang luar biasa dari kitab Kejadian ya. Di kitab-kitab lain tidak dijelaskan, tapi kitab Kejadian inilah menjadi keunikan kitab Kejadian. Terakhir garis besar, bahwa garis besar kitab Kejadian ya diawali dengan penciptaan. Lalu ada Adam, kejatuhan manusia. Nah, seterusnya ada Kain dan Habel. Lalu kalau kita lihat selanjutnya ada Menara Babel. Di situ manusia mulai diserahkan. Nah, lalu pasal 12 sampai 36 di sana mulailah dipilihnya umat Tuhan melalui Abraham. Di mana Abraham yang adalah bapa leluhur Israel. Nah, disitulah Allah memilih Abraham dan menjadikan dia, ya boleh dibilang nanti keturunannya akan seperti bintang di langit banyak. Dan itulah yang menjadi cikal bakal dari bangsa Israel. Ya, saya rasa itu cukup untuk kitab Kejadian. Tuhan Yesus memberkati.